Mang Ijol mulai inget waktu ngeliat nih kayak gini nih kan, cuacanya cerah banget itu kan. Jadi ada salah satu destinasi ya bisa dibilang hidden camps ya, dan Mang Ijol mau ajak teman-teman nih ke sana. Namanya Bukit Jamur di perkebunan Ranca Bolang ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, padat banget nih tuh, pada ngumpul nih. Ini titik poin buat anak-anak San Mori tuh. Mang Ojol ada di SPBU Pasir Jambu. Oke teman-teman, ternyata ini yang membedakan ya. Biasanya kalau kita kan ke arah Warung Kabut itu ke kanan lewat jalur utama. Nah untuk kali ini kita ambil ke kiri nih. Ih asik nih nuansanya. Wih. Kita masuk ke perkampungan. Di sini perkebunan juga ya. Teman-teman bisa lihat nggak? Wih dari sini tuh. Ya, view-nya asik banget. Tuh, itu masih diselimutin kabut tuh. Teman-teman bisa lihat ya nuansanya. Ya, mungkin sedikit backlight. Asik ya. Gunung-gunung di sana masih diselimutin kabut. Aman sih. Wah takutnya kena krengkes. Bukan krengkes, monting. Ih di sini dingin banget teman-teman. Aduh, jalannya begini. Ini kalau longsor nih, kalau kita kejebak hujan repot ya. Oke, tuh ini Patuha Bike Park ya. Asik sih. Tuh nuansanya asik guys. Ini ada beberapa truk Pertamina. Ih asik banget guys. Wih. Ini jalurnya gimana ya? Kita belum sampai ke Bukit Jamur tapi jalurnya asik banget. Ini lebih asri daripada jalur Ciwidey yang biasa kita lintasin. Selamat jalan di Patuha Pinus Land. Ini hutan pinus ya. Guys. Oke guys, balik lagi di channel Travel Ojol. Dan Mang Ojol kali ini mau ajak teman-teman kita nongkrong. Ya, sebenarnya Mang Ojol pengen banget explore tempat-tempat baru ya, tapi belakangan ini kan cuacanya cukup ekstrim ya. Dan Mang Ojol pantau sih cuaca ekstrim itu justru di jalur-jalur pegunungan. Salah satu bukti nyatanya ya di kota hujannya nggak terlalu besar, tapi setiap kali hujan itu pasti banjir ya. Sekarang sudut kota Bandung nih hampir keseluruhan, waduh kalau udah hujan banjir teman-teman, kacau ya. Gak ngerti sih apakah karena curah hujannya tinggi, biasanya kan di daerah-daerah pegunungan ya, jadi banjir kiriman, atau memang kondisi saluran air yang kurang baik ya. Jadi Mang Ojol kali ini mau ajak teman-teman kita ngopi di jalur pegunungan ya, tapi kita nggak akan lanjutin eksplornya ya, kurang lebih 80 km lah ya dari rumahnya Mang Ojol. Nah mau kemana kita? Yuk tontonin video ini dari awal sampai akhir seperti biasa. Yang pasti akan ada banyak keseruan dari setiap perjalanan touring Mang Ojol. Jadi
Kita gaskan ya. Untuk perjalanan kita kali ini, Mang Ojo mulai start dari jam 7 pagi ya. Sebenarnya udah terlalu siang sih, tapi Mang Ojo mau pantau dulu cuaca, teman-teman, karena belakang ini cuacanya ekstrim banget ya. Biasanya panasnya tuh aduh menyengat banget, dan gak lama tuh hujan ya. Kebanyakan sih hujannya nggak terlalu deras ya, tapi banjirnya tetap rata gitu. Karena kita ini mau ke jalur pegunungan ya, Mang Ojo sih agak khawatir juga. Jadi nggak akan lama sih, kita cuma nongkrong ngopi karena Mang Ojo kangen nih sama suasana pegunungan yang asik ya. Oke, Mang Ojo spill aja. Jadi untuk kali ini kita akan kembali ke jalur selatan ya. Kita mau kembali ke Naringgul. Rencana Mang Ojo sih mau ngopi di warung Panorama. Itu di daerah Balong Gede ya. Jadi udah masuk Kabupaten Cianjur Selatan. Nah, kalau misalkan nantinya bergeser, misalkan Mang Ojo nongkrongnya di warung Purut ya, atau warung Kabut ya, nggak masalah sih. Bedanya cuman 1-2 km sebenarnya. Itu tergantung situasi aja ya. Terpantau kali ini cuacanya cukup cerah ya, sangat the best lah ya untuk melakukan perjalanan sebenarnya. Tapi Mang Ojo agak ragu dengan jalur yang akan kita ambil. Takutnya ada longsor, teman-teman ya. Itu sih yang Mang Ojo agak khawatirkan. Kalau jalan kita sudah terputus ya, lumayan sih pilihannya lanjut atau putar balik gitu. Awalnya Mang Ojo mau melakukan perjalanan ke Jalan Bukan Negara. Itu adalah jalan pintas dari Bandung menuju Subang. Jalur melewati hutan raya yang baru-baru saja diperbesar ya, atau diperbaiki atau diperlebar ya, apapun namanya. Awalnya jalannya kecil banget, terus ya rusak juga. Tapi Mang Ojo lihat di YouTube ya, di penelusuran YouTube, sekarang udah mulai diaspal dan udah diperlebar. Itu tadinya Mang Ojo mau ke sana nih, karena jalur sana tuh cukup menantang menurut cerita dari masyarakat sekitar dan orang-orang yang biasa melewati jalur sana. Biasanya supir-supir yang angkut hasil hutan ya, seringkali ada macan kumbang dan lain-lain. Itu cukup menantang sebenarnya ya. Kalau babi hutan gak usah ditanya ya, macan kumbang yang cukup bisa dibilang langka aja ada gitu. Gitu. Next time ya teman-teman. Mang Ojo nggak berani itu karena ya cuacanya belakangan ini ekstrim banget. Ini Mang Ojo masih ada di Jalan Arca Manik, lumayan jauh ya. Harapannya ya tetap begini ya, dan jangan padat deh jalannya. Biasanya kalau udah siang gini tuh padat, karena Ciwidey ini jalur wisata ya. Ada banyak tempat yang Ojo mau explore sebenarnya di selatan, banyak banget. Dari Ciwidey, Pangalengan, bahkan sampai Kamojang sebenarnya. Oke deh, kita lanjut aja perjalanan kita kali ini. Karena Mang Ojo udah spill, teman-teman jangan berhenti ya nontonnya, karena setiap perjalanan ada cerita yang baru, ada hal yang menarik. Oke, kita gaskan.
Sekarang jam 7.40, kita baru sampai Soreang teman-teman. Jadi kurang lebih perjalanan kita 40 menit ya. Dan Bang Ojo barusan isi bensin ya kurang lebih 5-7 menit. Jadi perjalanan dari Bandung Timur sampai ke Bandung Selatan ini kurang lebih 30-35 menit ya. Dengan kondisi yang lumayan padat. Untuk orang-orang Bandung mungkin tahu, dari Cijambe atau ujung Berung sampai Soreang dengan waktu 30-35 menit ini ya bisa dibilang udah sangat cepet banget. Dan cuacanya lumayan ya. Ojo harap sih sampai di atas sana masih seperti ini, cerah. Jadi kita bisa nikmatin banget nih suasana jalur Ciwidey yang selalu mempesona. Mau Ojo rasa sih untuk kali ini kayaknya cukup ramai ya buat anak-anak yang Sunmori di wilayah jalur Ciwidey atau Warung Kabut. Karena ya sepanjang jalan mau Ojo lihat sih cukup padat juga ya. Dan banyak banget ditemuin anak-anak motor nih. Cuma untuk jalur selatan ini ada 2 spot untuk Sunmori. Yang pertama itu di Warung Kabut Ciwidey, dan yang kedua itu di Cukul Pangalengan. Nah untuk jalurnya sendiri ini bisa diakses untuk ke Pangalengan ke kiri, untuk ke Ciwidey kita lurus. Jadi ya Mang Ojo juga belum bisa memastikan dengan fix gitu apakah benar pemotor-pemotor yang barusan Mang Ojo jumpai di sepanjang perjalanan ini akan melakukan perjalanan ke Ciwidey gitu. Tapi biasanya jalur Ciwidey ini memang ramai sih ya. Bahkan Mang Ojo kaget untuk Sunmori di Ciwidey ini lebih ramai sebenarnya. Cuman untuk fotografer memang nggak sebanyak di Cukul. Padahal kalau Mang Ojo bandingkan antara jalur di Pangalengan sama Ciwidey, sebenarnya jalur yang menyuguhkan keindahan dan rasa-rasa Swiss Panjapa ini adanya di Ciwidey ini teman-teman ya. Dan bahkan untuk pemotornya sendiri, maksudnya anak-anak klub kayak gitu ya, justru Mang Ojo lihat lebih banyaknya di sini, lebih bervariatif dan lebih ramai gitu. Gak ngerti juga sih. Sekarang Mang Ojo masih di jalur Soreang menuju Ciwidey. Di depan kita udah masuk ke alun-alun alun-alun Soreang udah sih. Pasar Soreang maksudnya. Oke, kita gaskan teman-teman. Dan sepanjang perjalanan juga ramai dengan pesepeda ya. Kita lanjut perjalanan kita. Kurang lebih dari sini sih menuju Warung Kabut atau Warung Purut ya 30 menit sih. Masih cukup panjang perjalanannya. Jadi kita gaskan aja ya. Mang Ojo tiba-tiba keinget ada salah satu destinasi nih di daerah sini yang sebenarnya Mang Ojo mau kunjungin. Mang Ojo mulai inget waktu ngeliat nih kayak gini nih kan, cuacanya cerah banget itu kan. Jadi ada salah satu destinasi ya bisa dibilang hidden camps ya. Dan Mang Ojo mau ajak teman-teman nih ke sana. Namanya Bukit Jamur di Perkebunan Ranca Bolang ya. Kalau misalnya Naringgul itu kan melewati Perkebunan Ranca Bali. Nah, kalau kita akan masuk ke Perkebunan Teh Ranca Bolang. Jadi kita langsung gaskan aja ya ke Bukit Jamur di Perkebunan Teh Ranca Bolang. Jadi kalau kita yang biasa
atau punya hobi explore atau adventure ya, kita harus fleksibel teman-teman. Apalagi buat Mang Ojol yang ya bisa dibilang content creator ya. Jadi kalau misalkan di perjalanan tiba-tiba teringat sesuatu atau muncul inspirasi, ya kita mesti fleksibel. Supaya teman-teman nggak bosen. Nah, ini yang Mang Ojol maksud dengan setiap perjalanan itu punya ceritanya sendiri ya. Biasa sih kalau udah tuir atau tua biasanya pikun gitu. Jadi Mang Ojol tuh udah searching untuk Bukit Jamur di Ranca Bolang ini dari lama. Cuma berapa kali terkendala ya, karena ya hari Minggunya tuh udah hujan gitu teman-teman. Dari paginya udah hujan, bahkan hujannya tuh dari malam Sabtu gitu. Ya kita kan mesti ambil beberapa opsi. Kecuali kalau Mang Ojol nih udah ganti dengan GoPro Hero 7 atau GoPro Hero 8 sih, kita gaskin aja teman-teman ya. Yang Mang Ojol pikirin sekarang kan bukan cuman petualangannya aja ya, tapi Mang Ojol mesti memikirkan bagaimana menyuguhkan konten yang bisa dinikmati sama teman-teman kayak gitu. Oke deh teman-teman, Mang Ojol masih di jalur Ciwidey. Barusan Mang Ojol lewat jembatan Ranca Goong ya. Cikudapate deh kalau nggak salah. Ranca Goong masih di depan. Aduh, ya ampun. Nah, teman-teman bisa lihat udah banyak nih pemotor-pemotor ini. Kalau udah jalur sini udah pasti mereka mau sunmorinya di Warung Kabut. Karena kalau mau ke Pangalengan udah belok di sore yang barusan ya. Di depan jembatan Ranca Goong, Mang Ojol kurang lebih 1 jam lagi nih menuju Bukit Jamur Ranca Bolang, dan kita gaskan karena perjalanan kita masih panjang. Nah teman-teman bisa lihat ya, padat banget nih tuh, pada ngumpul nih. Ini titik poin buat anak-anak Sunmori tuh. Mang Ojol ada di SPBU Pasir Jambu. Biasanya pada ngumpul di sini ya, nunggu-nunggu teman-teman gitu kan. Tuh, jalur sini itu jarang banget sepi ya, bahkan hari-hari biasa aja rame karena daerah-daerah wisata sih ya. Sekarang jam 8 lebih 5 menit, kondisinya ya begini. Jadi kalau teman-teman pengen ya bisa dibilang melewati arus jalan yang lancar ya, teman-teman mesti lebih pagi. Maksimal jam 7 sih kalau di sini masih sepi ya. Jam 7 pagi. Persoalannya jalur ini banyak dilintasin, tapi ya gini, lebar jalannya nggak terlalu lebar gitu. Tapi seru sih overall. Anak-anak moge ya. Kalau lihat moge knalpotnya agak racing sih nggak masalah, tapi kalau Matic pakai racing, knalpot racing, aduh Mang Ojol udah bete tuh. Tapi tetap ya, catatan knalpot racingnya nggak terlalu sakit itu telinga. Dan hindari berkendara dengan arogansi, itu yang bikin orang-orang lain kesel. Ih, cukup padat ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya, karena
bisa jadi konten kali ini cukup panjang juga gitu kan. Kita bakal lewat jalur baru yang mungkin, bukan mungkin sih, memang Bang Ojol belum pernah ke sana gitu. Oke, kita lanjut dan kita gaskan teman-teman. Oke teman-teman, ternyata ini yang membedakan ya. Biasanya kalau kita kan ke arah Warung Kabut itu ke kanan lewat jalur utama. Nah untuk kali ini kita ambil ke kiri nih, masuknya jalan ruas kabupaten ya. Ih, asik nih nuansanya. Wih. Kita masuk ke perkampungan. Di sini perkebunan juga ya. Sayur mayur. Ih. Perdana nih mau jual lewat sini. Biasanya kita ke sana kan. Terus masuk ke jalur-jalur perkebunan Ranca Bali. Terus ke Kawah Putih kan. Kalau ini kita langsung masuk ke jalur perkampungan nih. Oke bener, Ranca Bolang, Patuha ya. Kita ada di jalan mana nih? Simpang Kendeng. Oke, kita lanjut. Semoga jalannya mulus ya. Ih, kurang lebih 41 menit lagi teman-teman. Sementara jalannya mulus ya. Ya jalur Ciwidey ini hampir rata-rata mulus sih. Ih, panoramanya asik banget. Kita masuk di jalan pedesaan atau perkampungan, tapi ya nuansanya asik tuh. Ini lebih kerasa banget ya aktivitas sosial dari warga sekitar, karena di sini banyaknya perkebunan kayak gini nih tuh. Ini kebun bawang daun ya, bawang daun. Terus ini apa nih? Ih, asik banget. Nah ini yang namanya healing ya, yang kayak gini. Explore tempat-tempat baru. Ih, asik banget. Oke Bang Ojol lanjut. Nanti Bang Ojol bakal rekam lagi kalau ada view-view yang menarik atau hal yang menarik yang Bang Ojol mau bagiin sama teman-teman. Ya sepintas seperti ini ya. Kita gaskan karena perjalanan kita masih panjang. Selamat datang di Cikoneng, Desa Alamendah. Kita lanjut teman-teman. Teman-teman bisa lihat nggak? Wih, dari sini tuh ya, view-nya asik banget. Tuh, itu masih diselimutin kabut tuh. Ya mau harap ini bisa tertangkap kamera ya. Wih, ini tinggal di suasana yang seperti ini tuh sebenarnya impian semua orang ya. Suasananya hening tuh, asik banget. Dan biasanya tuh kalau di perkampungan seperti ini tuh interaksi sosial kerasa banget ya. Meskipun nggak terlalu padat gitu kan. Kalau misalnya di perkotaan tuh kan padat ya, rumah. Tapi interaksinya kurang. Kalau di tempat seperti ini tuh teman-teman tanya warga sini 1 kilometer 2 kilometer biasanya pada kenal. Kalau teman-teman ada di kota ya, 2-3 rumah aja tetanggaan bisa jadi nggak kenal. Cuman ya kalau kita tinggal di sini ya mungkin kekurangannya kalau teman-teman mau bepergian misalnya ke mall ya perlu usaha yang lebih, itu aja sih. Tapi nuansa di sini asik banget. Ih, pemandangannya asik banget.
Kita lanjut teman-teman. Masih lumayan panjang. Bentar. Ini ada jalan pintas ya. Bingung nih antara ambil jalur utama sama jalan pintas. Kita ambil jalur utama aja ya. Kalau Google Maps itu pasti ngasihnya jalur-jalur gang kayak gitu teman-teman. Dan kita lanjut perjalanan. Ih, siapa yang memimpikan tinggal di kawasan atau hunian yang seperti ini nih view-nya. Ih, asik banget teman-teman. Ya. Bang Ojo udah nggak ngerti mau ngomong apa lagi gitu. Asik banget, syahdu banget. Ah udah deh, ini paket komplit ya. Teman-teman bisa lihat ya. Nanti kita lihat di sebelah sini nih. Ih, ini ada telepon ya. Sebentar. Bang Ojo saat ini masih ada di desa apa ini? Duh, Bang Ojo lupa. Teman-teman bisa lihat ya nuansanya. Ya mungkin sedikit backlight. Asik ya. Gunung-gunung di sana masih diselimutin kabut. Kita masih mau lanjut karena dari sini kurang lebih 30 menit nih teman-teman. Mau juga belum sarapan, kita sarapannya di sana aja. Oke? Kita lanjut perjalanan dan terus pantengin video ini dari awal sampai akhir. Gaskan ya. Akhirnya kita nemuin juga jalan yang rusak. Aduh, kacau. Semoga ini nggak panjang ya. Waduh, kok kerasa banget ya tadi ngejeduk. Waduh, kacau. Sebentar, ini Bang Ojo agak takut nih. Jangan-jangan bocor nih bannya. Soalnya kerasa banget tadi. Bentar. Aman sih. Wah, takutnya kena krengkes. Bukan krengkes, monting. Wih, ini teman. Tuh. Inilah salah satu kelebihan dari Vario ya dibandingkan Beat. Kalau Beat sih kemungkinan langsung kena tuh ke mountingnya. Oke. Waduh, mesti pelan-pelan ya. Jalannya cukup panjang nih yang rusak. Waduh. Ternyata nemuin juga gitu jalannya seperti ini. Semoga nggak terlalu panjang ya. Kacau. Dan sudah mulai terasa ya nuansa-nuansa hutannya. Ini suara-suara kumbang nih. Waduh. Punten Pak. Nah, ini yang mau Ojo takutin ya. Jalanannya licin gitu. Karena kan kemarin-kemarin tuh kan hujan terus ya. Nah, kalau ini nggak terlalu parah. Yang tadi bebatuannya parah sih. Oke. Wih. Cuman licin. Ini Mang Ojo sampai keluar jalur. Wih. Oke, jalurnya nggak terlalu panjang yang rusak ya. Aduh, paling cuman 300 sampai 500 meter lah ya. Nggak nyampe sih. Ya 100 sampai 300 sih kalau Mang Ojo rasa. Sip.
Kita lanjut. Wih, udah banyak ini ya, peringatan pohon tumbang. Tapi jalannya begini nih, aduh licin. Pelan-pelan ya guys. Oke, ini Bang Ojo belum bisa ngebut karena licin nih, kerasa banget bannya. Bang Ojo agak khawatir kalau ban kita sampai bocor nih di jalur seperti ini. Waduh, asik banget guys. Ini udah masuk jalur yang Bang Ojo sangat sukai, tapi jalurnya begini lagi. Aduh, 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 aduh. Ini apakah panjang? Aduh, kacau. Nggak terlalu sih ya, mungkin ini efek air ya dari sini, dari atas, jadi terkikis nih jalannya. Waduh, sayang banget. Viewnya udah asik banget ya teman-teman. Ini rasanya jadi bukan kayak Ciwidey gitu, karena Ciwidey itu kan kesannya tuh jalannya mulus ya. Sayang banget. Aduh, kacau kacau. Apakah panjang? Kalau panjang sangat disayangkan sih. Aduh, ini kalau warga sekitar udah biasa ya tuh. Mereka emang ojol nih yang baru pertama kali lewat ya repot. Punten Pak. Oke, di depan udah bagus lagi sih. Wah, kacau. Jadi nggak terlalu banyak yang rusak sih. Kayaknya di beberapa spot doang ya. Ini soalnya kita udah masuk ke jalur hutan. Asik ya. View-nya juga enak banget. Ini sisi lain yang belum pernah kita jumpai, jadi kita rekamnya agak panjang. Asik banget nih jalurnya. Cuma disayangkan ada beberapa tempat yang jalannya rusak ya. Tuh kan kayak gini nih tuh. Ini sih sangat disayangkan ya tuh. Ya semoga ada perbaikan ya secepatnya. Tuh. Sayang banget jalurnya kayak gini nih. Ih, di sini dingin banget teman-teman. Aduh, 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 jalannya begini. Ini kalau longsor nih, kalau kita kejebak hujan repot ya. Ih, asik banget teman-teman. Nuansanya, waduh. Dan Bang Ojo nggak tahu nih apakah ketika kita pulang ada jalur lain ya. Semoga ada jalan lain yang lebih baik, recommended. Karena kalau Bang Ojo lihat ya, ada jalan melewati kawasan Kawah Putih. Cuma kalau kita berangkat lewat sana, yang pasti kita bakal kena ini ya, tiket retribusi gitu. Nah ini kayaknya sih udah jalur-jalur Kawah Putih. Nanti kita pulang bisa lewat sana. Kalau pulang biasanya sih nggak akan bayar ya. Oke, tuh ini Patuha Bike Park ya. Asik sih. Tuh nuansanya asik guys. Ini ada beberapa truk Pertamina.
Oke. Mobil yang di depan udah kasih jalan. Sebentar. Ini agak sulit. Agak sulit untuk, nah jalannya rusak. Kita nggak bisa menyusul ya kalau begini. Nah, aturan Pak. Ih, asik banget guys. Wih. Ini jalurnya gimana ya? Kita belum sampai ke Bukit Jamur, tapi jalurnya asik banget. Ini lebih asri daripada jalur Ciwidey yang biasa kita lintasin. Hei. Selamat jalan di Patuha Pinus Land. Ini hutan pinus ya. Wih. Guys, perjalanan yang tidak direncanakan. Kacau. Waduh, jalurnya rusak lagi. Tapi nggak terlalu panjang nih. Tuh, di depan udah bagus lagi sih. Aduh, cuma tetap aja ini cukup menghambat dan agak sedikit was-was juga ya. Takutnya ada kebocoran ya, repot nih. Ini nggak akan ada tukang tambal. Kacau. Wih. Asik ya guys. Suasananya asri banget. Wih. Nah, ini beberapa ruas jalannya begini nih. Sayang banget. Ini mungkin yang membuat estimasi waktunya lumayan ngaret ya. Jalurnya agak serem nih. Seremnya kalau ban kita bocor ya. Aduh, kita nggak nemuin tukang tambal nih. Kacau banget. Oke, Mang Ojo skip karena ya overall kayaknya nuansanya begini. Nanti kalau ada yang menarik Mang Ojo rekam lagi seperti biasa.